Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang lucu banget nih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Izinkan kami untuk mewakili saudara-saudara kami, para petani yang terampas ruang hidupnya. Namun sebelum kami menyampaikan itu semua, izinkan kami berdoa dengan doa Nusantara. Doa Nusantara. Oke. Ibu bumi wis maringi. Macam manggil sesuatu. Ibu bumi dilarani. Ibu bumi kang adili. Ini untuk Densus 88 anti teror. Tolong diselidiki ini agama apa ini kira-kira kan? Siapa tahu aliran sesat. Ibu bumi disakiti, nanti ibu bumi yang akan mengadili. Yang mulia, doa itu kami Bimbang. panjatkan karena peradilan di negeri ini sudah tidak bisa mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Ketika Mahkamah Agung sudah tidak dapat dipercaya sebagai institusi peradilan yang tertinggi, kita serahkan ke Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Kirain serah pada Tuhan. Namun jika nanti Mahkamah Rakyat ini juga tidak bisa mengadili perkara, maka akan kami serahkan ke Mahkamah Alam. Mengadili. Alam bukan Tuhan. Setuju? Oke. Kalau kita Tuhan ya. Baik, yang mulia, izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan tanah kelahirannya, tanah miliknya yang telah dan akan dirampas oleh para penguasa di negeri ini dengan dalih demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Namun nyatanya hanya untuk perutnya sendiri. Oleh karena itu, yang mulia, izinkan saya untuk mewakili saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke yang punya persoalan sama. Padahal cuma 300 orang. Bagi kami, tanah dan air adalah ibu bumi yang harus kita bela seperti ibu yang melahirkan kami. Sedumuk batuk senyari bumi. Rawe-rawe atas, malang-malang utuh. Yang kedua, yang mulia, izinkan kami mewakili saudara-saudaraku yang terkena musibah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, yang mana itu akibat dari proses penataan ruang yang seenak udele dewe, tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Matur suwun, terima kasih. Dilanjut penggugat selanjutnya, silakan. Baik, selamat pagi yang mulia. Mohon izin menyampaikan, memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Yumlala Martin. Saya satu dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan lewat Ada ya Allah. Aduh. Untuk menggambarkan gugatan saya yang mulia majelis, ada 4 poin paling tidak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih karena kami sudah diterima di sini. Karena jujur saja kami sudah mencoba banyak sekali pintu. Kami sudah ke lembaga-lembaga negara yang lain untuk mencoba menyampaikan apa yang kami alami, tapi tampaknya semua pintu tertutup. Yang mulia majelis, berdasarkan LKHP Ombudsman sudah jelas dinyatakan bahwa proses yang kami alami merupakan maladministrasi. Paling tidak ada 3 pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh KPK dan lembaga-lembaga lain yang terlibat. Tentu dalam hal ini bisa kami sebut sebagai negara. Komnas HAM bahkan menyebutkan ada 9 poin pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi dalam tes wawasan kebangsaan. Di antaranya stigmatisasi, tindakan terselubung, bahkan penyingkiran. Poin yang kedua yang mulia, apa yang terjadi pada kami tentu saja merupakan bagian tidak terpisahkan dari
tidak berpihaknya negara kepada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Selain pemecahan kami, tentu saja pengubahan Undang-Undang KPK dan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Akibatnya jelas indeks persepsi korupsi Indonesia kembali lagi ke 10 tahun ke belakang, ke tahun 2014 ketika tergugat pertama kali memimpin, kembali ke 34. Akibat lain yang lebih parah menurut kami yang mulia, semua ini adalah bentuk pelanggaran terhadap terjadinya state capture corruption. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena ketika tepat setelah Undang-Undang KPK diubah, maka seperti yang disampaikan oleh rekan kami Pak Bambang, pemerintah mulai saenak uteli dewe, saenak perutnya sendiri, membuat kebijakan-kebijakan lain, undang-undang lain yang merugikan masyarakat seperti Undang-Undang CK, Undang-Undang Minerba, dan peraturan-peraturan lain selain undang-undang. Poin yang ketiga yang mulia majelis, izinkan kami menyampaikan bahwa tergugat negara tampak memang sudah mulai melindungi koruptor. Tergambar dari hukuman yang diterima oleh koruptor sekarang dikurangi. Ini orang ini salah alamat guys, harusnya ke kantor dewan, demo kantor dewan. Remisi yang begitu mudah mereka peroleh, bahkan kalau kami boleh jujur, yang mulia majelis, ancaman-ancaman fisik yang diberikan kepada para pelapor korupsi. Yang mulia izinkan saya menyampaikan satu kasus sahabat kami, namanya Paulus Iwan Budi. Sehari sebelum almarhum diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah, saudara kami Paulus Iwan Budi dibunuh dengan keji. Jangankan pelakunya, yang mulia majelis, sampai saat ini kepalanya saja belum ditemukan. Itu merupakan gambaran betapa negara ini sangat abai terhadap tindak pidana korupsi, justru melindungi pelaku korupsi, bukannya melindungi siapa yang berani membongkar korupsi itu. Yang terakhir yang mulia majelis, korupsi adalah kejahatan multidimensi yang selalu ada menyertai kejahatan-kejahatan lain seperti yang dialami oleh rekan-rekan penggugat, kesejahteraan buruh, penyingkiran masyarakat adat, perampasan lahan, selalu ada korupsi yang menyertai. Oleh karena itu yang mulia majelis, karena saat ini korupsi sudah dianggap bukan kejahatan luar biasa, maka kami ingin menggugat agar tindak pidana korupsi tetap dijadikan sebagai tindak pidana luar biasa, bukan tindak pidana semenjana seperti sekarang. Demikian yang majelis. Dengan ini kami menggugat para tergugat karena telah menghidupkan kembali praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Bawa ngopi agar nggak ngantuk. Misalnya saya ngantuk Indonesia, karena para tergugat memilih untuk membunuh dan mencerai warga yang berani mengungkap kasus-kasus korupsi, dan yang terakhir karena telah secara terang melanggengkan praktik state capture corruption. Demikian, terima kasih. Silakan penggugat selanjutnya, nanti bergiliran sampai ke penggugat selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahkamah Rakyat yang luar biasa, yang kami hormati, acara pada hari ini kawan-kawan semua hadirin, suaranya gemeteran semuanya yang sudah datang. Pengen nangis atau? Perkenalkan, nama saya Bu Neneng. Saya adalah warga Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan menyuarakan kasus kami yang sudah kami alami selama 18 tahun. 2007 pengklaiman tanah rakyat kami yang seluas 1000 hektar yang ada di wilayah desa kami seluas 1000 hektar. Tanah ini adalah tanah hak milik, bukan tanah negara. Tapi kenapa mereka mengakui tanpa sepengetahuan masyarakat di sana? Itu diklaim oleh orang-orang yang berbaju loreng, kawan-kawan semua. Untuk itu kami mohon ke Majelis Hakim, kami bukan tidak berjuang. Ini kami semua kalau sudah tidak disertai dengan bukti, bahaya sekali ini, Mas. Statement-statement yang mereka sampaikan. Ini bisa pencemaran nama baik. Kami lakukan. Bahkan 2007 tanggal 20 Januari kami melakukan aksi di tempat. Bahkan mereka si loreng itu menghantam kami, mengintimidasi, menembak, dan kekerasan. Kami sebagai warga Indonesia saat ini belum bisa merasakan sepenuhnya apa arti kemerdekaan itu. Untuk itu hari ini terima kasih, saya mewakili Desa Sukamulya diundang ke sini.
Semoga perjuangan langkah kami ini ada kemenangan bagi kami merasakan seutuhnya kemerdekaan yang seharusnya dirasakan oleh bangsa kami. Langkah kami yang sudah kami lalui semua sudah kami datangi. Yang terakhir beberapa kali kami di KSP, tapi tidak ada jawaban apapun. Untuk itu hari ini Oke, untuk Pak Ustadz Ali Ngabalin ini beliau nyenggol-nyenggol KSP. juga kami menyuarakan pada kasus seluruh kawan-kawan kami yang bertentangan dengan tanah hak milik. Hari ini kami tetap ikut memperjuangkan kawan-kawan semua. Karena kalau tanah dirampas, semua kami merasa sedih, merasa kami terganggu, pendidikan kami, rumah kami, bahkan psikis kami semua sangat kami rasakan. Mungkin itu yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa. Hidup lah, Bu. Kalau mati kan gak bersuara kan, gak napas. Aduh. Silakan penggugat selanjutnya. Sebagai perwakilan dari siswa dan juga mahasiswa, Siswa saya akan Bau-bau mulai terlebih dahulu mahasiswa dengan Bali. salam cinta, salam perjuangan penuh dengan cinta. Hidup rakyat Indonesia, hidup bang, hidup pendidikan Indonesia, hiduplah pendidikan bang, masih sekolah hidup orang bang, mahasiswa, hiduplah bang, hidup rakyat hiduplah Indonesia. Rakyatnya diperas, pendidikannya ditindas. Hidup pendidikan Indonesia. Pendidikan kita mahal, sulit untuk dibayar. Ini mohon maaf ini saya kritik sebentar. Kalau tahu mahal ya kita kejar beasiswa prestasi. Jadi meringankan untuk orang tua karena kita berprestasi. Itu kan ada beasiswa prestasi, beasiswa miskin, dan beasiswa habis mungkin ada juga kan di kampus-kampus tertentu. Hidup mahasiswa. Berapa bulan yang lalu kawan-kawan kami sampai meninggal dunia untuk memperjuangkan UKT-nya. Yang mulia, perkenalkan, saya Harik Anhar, mahasiswa yang bulan Mei kemarin sudah dilaporkan oleh rektornya sendiri karena melakukan kampanye terhadap kenaikan uang kuliah tunggal dan juga biaya pendidikan di perguruan tinggi. Walaupun kasus saya selesai karena viral, tapi adik-adik saya pada hari ini masih banyak sekali yang tidak bisa untuk membayar biaya Ini pendidikan. problem mahasiswa abadi. Jadi ngeluh dengan Yang mulia, uang UKT. ada 5 hal Padahal ada dalam solusi. isu pendidikan Indonesia Ada solusi yang beasiswa. pada hari ini menjadi masalah kita bersama. Duh. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Kedua, kesejahteraan guru dan juga dosen. Ketiga, Udah sejahtera guru. Guru udah sejahtera. kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, kebebasan Udah ada sertifikasi itu guru. akademik. Karena rejim ini anti kritik yang mulia. Dan kelima adalah terjadinya korupsi pada sektor pendidikan. Hari ini yang mulia, 25 Juni 2024, rakyat Indonesia menyelenggarakan Mahkamah Rakyat. Apa dasar kita? Sederhana sekali saudara-saudara sekalian, teman-temanku, bahwa di depan sana bangku itu sudah tidak memiliki pemilik yang sebenarnya, sudah dikendalikan oleh pasar bebas, sudah dikendalikan oleh para oligarki sekalian. Stand up comedy. Maka pada pasal 31 Undang-Undang 1945, negara harus tegas dan mengharuskan setiap warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan, karena pendidikan adalah hak yang fundamental Betul, yang betul, menjadi betul, tanggung Bang. jawab negara menjamin dan memenuhinya. Kemudian yang mulia, terkait komersialisasi pendidikan, kita ketahui kemarin kawan-kawan kami dari mahasiswa seluruh Indonesia
itu menggugat Permendikbudristek Dikti nomor 2 tahun 2024. Namun seberapa konyolnya negeri ini yang mulia? Iya, dibatalkan kenaikan tahun ini. Tahun depan dinaikkan lagi. Ya, hoax ini. Apakah fitnah. Aspirasi Fitnah, itu hoax. sudah tidak dianggap lagi yang mulia? Apakah bisa kita adili dia? Kemudian yang mulia, Main adil-adil. perguruan tinggi negeri berbadan mahasiswa hukum Bade ini yang pada main-main. hari ini kami dari kawan-kawan mahasiswa terus mengkaji dan menyatakan bahwa itu keliru, bahwa negara tidak boleh lepas dari amanatnya untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun hari ini yang mulia, alokasi anggaran untuk perguruan tinggi itu sedikit sekali, dan kebijakan ini runcing menusuk tulang punggung keluarga kami yang mulia. Makanya kejar beasiswa, Dek. Lalu kesediaan guru, dosen, dan tenaga pendidikan yang mulia, 1,5 juta hingga 2 juta rupiah itu di kota. Namun ketika kita membicarakan yang di desa yang mulia, 300.000 sampai 500.000 setiap bulan. Itu pun dibayarkan 3 bulan sekali kadang, atau tidak dibayarkan. Dan terakhir yang mulia, kami mengharapkan dari siswa dan juga mahasiswa yang mulia, perbaikan kualitas pendidikan. Karena kami merasakan bahwa pendidikan pada hari ini bukan diselenggarakan untuk rakyat, tetapi untuk memenuhi kantong-kantong pejabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali Itu lagi yang demo di mulia, Pemda masing-masing, jangan dengar Pak bahwa Jokowi. pendidikan Ini adalah salah alamat hal lagi, yang oke. sangat penting. Kalian Maka kalau pada hari ini untuk mendapatkan pendidikan saja, kami masih perlu untuk mengais-mais sampai meminjam pinjaman online yang mulia. Maka mau sampai kapan? Maka mau sampai kapan ketika siswa, mahasiswa memprotes, kemudian dilaporkan kepada kepolisian? Semoga Mahkamah anarkis Rakyat wajar. hari Kalau ini bisa anarkis sih mengadili wajar Jokowi, dilapor. mengadili Presiden Indonesia. Kalaupun dia bisa diadili mungkin. Karena kami mengharapkan adanya perubahan di negeri ini. Sekian. Hidup rakyat! Penggugat selanjutnya. Terima kasih Yang Mulia, dan selamat pagi kepada hadirin peserta sidang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Kanzapina, saya seorang transgender perempuan. Hari ini, dalam persidangan Mahkamah Rakyat luar biasa, saya mewakili ribuan kawan-kawan transpuan dan teman-teman LGBTIQ yang sampai hari ini hidupnya dirisak, kehormatan, harkat martabatnya sebagai orang manusia dilucuti, diperkosa oleh negara melalui ragam kebijakan yang diproduksi oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Nah guys, kita akhiri saja daripada kita terpapar LGBT kan. Aduh ya Allah. Saya akhiri, tulis kolom komentar apa pendapat kalian. Tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, selalu berpikir positif, jangan mau termakan isu hoax, jangan mau tergiring opini atau narasi yang sangat menyesatkan, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.